Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di masjid ini di subuh hari ini setelah mematikan kita sejenak, kemudian kemudian Allah menghidupkannya kembali, menghidupkan kita kembali untuk melaksanakan ibadah, menyembah kepadanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah keilmuan kita, yang mana menurut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menurut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, yang bermakna tidak peduli mau kita tua atau muda, tidak peduli mau kita TK, SD, SMP, SMA, sampai bahkan S3 profesor sekalipun, selama kita seorang muslim, selama kita masih hidup, maka kita tetap dikenai kewajiban untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, hendaknya setiap seorang muslim di setiap harinya, di setiap waktunya, ketika ada peluang-peluang untuk menambah keilmuan, maka itu hukumnya adalah wajib. Kita harus menambah terus. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan kesempatan untuk membahas kajian tafsir kita, tafsir At-Tanwir, yang mana tafsir At-Tanwir ini adalah tafsir yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22, dua ayat insyaallah. Jadi tidak terasa sudah sekitar 4-5 pertemuan, dan ini pertemuan ke-6 kita. Surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 kita akan bahas. Bunyi ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Kemudian ayat 22-nya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian Allah mengatakan, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia juga yang menurunkan hujan, menurunkan air dari langit sebagai dari sana sebagai tumbuh buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Dua ayat ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang mana kalau kita lihat ayat Al-Baqarah dari 1 sampai 20, ayat 1 sampai 5-nya membahas tentang orang-orang yang bertakwa dan tanda-tandanya. Kemudian ayat ke-6 sampai 7 menjelaskan tentang watak orang-orang kafir. Kemudian ayat 8 sampai 20 menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. 5 ayat pertama adalah tentang orang beriman, orang bertakwa. Kemudian 2 ayat setelahnya adalah tentang orang kafir. Kemudian 13 ayat
membahas tentang sifat orang-orang ya munafik. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala membahas 3 golongan ini, kemudian apa ya, 2 ayat inilah yang dijelaskan oleh Allah. Kita lihat ayat 21-nya adalah apa? Allah memanggil ya ayyuhan nas, katanya Allah, wahai manusia. Kata para ulama tafsir ya, pemanggilan kata ya itu adalah apa? Kalau ulama lughah mengatakan ya ini adalah harfun nida yang dia sifatnya adalah umum, adalah mutlak. Tidak peduli itu dekat, tidak peduli itu jauh, dipanggil itu ya bisa. Jadi mau orang yang jauh, mau orang yang dekat dipanggil ya. Kemudian ya ini adalah apa? Ya pemanggilannya juga sama ya. Dia sifatnya adalah umum. Bagaimanapun kondisinya. Jadi biasanya memang ini yang paling sering pemanggilan ya gitu ya. Nah, kemudian di sini dikalimatkan ya ayyuhan nas, ya wahai manusia. Nah, manusia yang di sini adalah apa? Merujuk kepada 3 golongan tadi. Ya, orang beriman, kemudian ya orang yang musyrik, ya. Kemudian apa? Ya, orang munafik. Jadi 3 golongan tadi yang dijelaskan di 20 ayat pertama dipanggil lagi sama Allah. Ya, jadi bukan cuma ya ayyuhal mu'min, ya tidak dipanggil wahai orang-orang beriman, tidak. Tapi ini semua golongan, orang berimannya, orang musyriknya, kemudian orang munafiknya dipanggil ya ayyuhan nas. Dipanggil lagi 3 golongan tersebut. Apa perintahnya? U'budu rabbakum, ya kamu sembahlah Tuhanmu. Ya, jadi sekali lagi ya Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang munafik, padahal sudah dijelaskan sifat-sifatnya. Orang musyrik itu bagaimana, orang munafik itu bagaimana, dan seterusnya. Tapi apa, masih dikasih kesempatan lagi, dipanggil lagi sama Allah, ya disuruh lagi sembah Tuhan kalian. Kemudian di sini dijelaskan ya di akhir ayatnya dikatakan la'allakum tattaqun, disuruh nyembah Allah, ya yang mana ujung-ujungnya adalah apa? Agar kalian bertakwa. Ini adalah perintah bahwasanya menyembah Allah itu harus dilakukan dengan totalitas. Memang ada tujuannya. Bukan mohon maaf ya sholat sekedar sholat saja, sedekah sekedar sedekah saja, puasa sekedar puasa saja. Hanya sekedar apa? Ya menunaikan kewajiban. Tapi apa? Tidak ada totalitas di sana. Tidak ada tujuan untuk mendapatkan ketakwaan, tidak ada tujuan untuk apa? Menambah keimanan. Hanya sekedar saja. Nah, ayat ini dikatakan tadi la'allakum tattaqun. Ini penekanan bahwasanya apa? Menyembah Allah itu harus dengan totalitas sampai kita apa? Menyentuh derajat takwa. Jadi bukan yang penting saya sudah sholat subuh, tapi harusnya kita berpikir ya sholat subuh saya ini bisa nggak khusyuk, bisa nggak saya nikmati dengan baik, pelaksanaannya tumakninah atau tidak, dan seterusnya. Bukan hanya ya alhamdulillah Ustaz saya sholat subuh gitu aja, tapi tidak dipikir mungkin sholat subuhnya mungkin apa, mikirkan ini mikirkan itu, ingat di mana ini kunci yang hilang, aduh ini di mana nih ini dan itu dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Tidak seperti itu. Ya, seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ada optimisme, ada tujuannya bahwasanya apa? Dengan ibadah ini, ya, dengan ritual ibadah ini, dengan aktivitas kebaikan ini dan seterusnya, ya, maka apa? Itu bisa apa? Menambah derajat saya, ya, menambah ketakwaan saya. Seperti itulah kita beribadah. Kemudian pada ayat ini dikatakan sembahlah ya Tuhan kalian. Ya, kenapa di sini dikatakan alladzi khalaqakum, yang dia apa? Menciptakan ya kalian. Yang dia menciptakan apa? Orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi ya, bahasanya kita ini kalau nyuruh seseorang biasanya mohon maaf ya. Tolonglah kamu lakukan ini dan itu untukku. Baru kadang kita bahas kayak gini ya. Aku kan dulu bantu kamu. Ya biasanya kayak gitu ya. Nah, jadi kadang biasanya orang itu ya kalau dilakukan untuk melakukan sesuatu ya lebih kuat nih kalau seandainya apa ya dikasih ingat dulu, saya dulu bantu kamu, kamu harus bantu saya, ingat dulu kamu waktu kesusahan, saya yang bantu kamu, jasanya. Kita kadang kayak gitu ya, kalau teringat jasanya seseorang kemudian orang itu minta bantuan ke kita ya pasti apa akan kita lakukan. Nah ini dikasih tahu kata Allah ya,
kamu sembah saya, kenapa kamu harus sembah saya? Ya, karena apa? Saya yang ciptakan kamu. Ya, saya yang ciptakan orang-orang ya sebelum kamu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kata ya Allah menciptakan manusia ya, jadi di dalam ayat Al-Qur'an itu ada kalimat khalaqan nas, khalaqal insan, pokoknya yang bentuknya adalah manusia ya. Nah, khalaqan nas itu satu kali pengucapannya dalam Al-Qur'an. Kalau khalaqal insan, menciptakan manusia, itu ada 7 kali. Kemudian Allah menciptakan kamu, kalimat dengan apa namanya? Ka, kum, hu, ha, hum, dan seterusnya. Intinya menciptakan manusia itu 27 kali. Total semua di dalam Al-Quran itu adalah 35 kali pengucapan penekanan bahwasanya Allah menciptakan manusia, dan ini adalah jumlah paling banyak. Ya, Allah ngasih tahu tentang apa? Ini nih jasa saya kepada kamu. Ini paling banyak nih mengucapkan Allah tentang menciptakan manusia. Saya ini ciptakan manusia. Ya, makanya kamu sembah saya. Makanya paling banyak ini ungkapan ya Allah menciptakan manusia. Ya, kenapa? Ya, dalam surat Zariyat kan juga dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka ya mengabdi kepadaku, dan ini paling banyak. Ya, jadi kalau ditanya, mohon maaf, apa alasan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Maka yang paling utama adalah apa? Karena Allah ciptakan kita. Ya, kita bisa seperti ini ya, menikmati kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat dan segala macamnya dengan segala fasilitasnya, merasa senang, merasa bahagia dan seterusnya. Ini nggak akan bisa kita rasakan kalau seandainya Allah tidak menciptakan kita. Dan itu adalah alasan yang utama. Ya. Dan Allah menciptakan kita, tujuannya yang utama adalah untuk beribadah. Ya. Jadi ya, 3 golongan tadi, orang beriman, orang musyrik, orang munafik, dikasih ingat sama Allah. Ya, ingat saya ciptakan kalian semua, ciptakan orang-orang sebelum kalian, kamu sembah saya. Ya. Kemudian kita bahas di ayat 22-nya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan lagi ya jasa-jasanya lagi. Jadi setelah jasa yang paling utama ya itu Allah menciptakan manusia, dikatakan lagi sini ja'alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Ya. Yang mana apa? Allah ini menjadikan bumi itu ya amparan bagimu. Was samaa'a binaan. Kemudian langit itu sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Ya, kemudian apa? Allah menurunkan ya hujan air dari ya langit. Fa akhraja bihi minats samarat. Kemudian dari hal itu Allah menumbuhkan, mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Nah, ini kalau kita lihat di banyak ayat Al-Qur'an ya, itu sering sekali tuh Allah nyebutkan lafaz-lafaz begini. Allah ciptakan langit, Allah turunkan hujan, kemudian Allah kasih apa namanya? Rerumputan tumbuh-tumbuhan, tumbuh dan seterusnya. Sangat banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an seperti itu. Ya, Allah menciptakan langit ini pengucapannya adalah apa? 29 kali. Ya. Kemudian apa? Allah menurunkan hujan 20 kali. Ya, yang ujung-ujungnya tadi itu, hujan ini sebagai apa? Rizki. Nah, ini adalah tadi itu salah satu jasa-jasa ya. Kenapa kita harus nyembah Allah? Ya, katanya Allah karena tadi itu Allah menurunkan hujan, ya Allah ciptakan langit dan seterusnya. Ya. Setelah Allah kasih tahu apa yang dia perbuat, jasanya apa, kemudian Allah nyuruh lagi perintah berikutnya. Apa perintahnya? Fala taj'alu lillahi andadan. Maka jangan kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan kamu buat tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dan ya kalian sebenarnya mengetahuinya. Kita bahas tentang ayat ini. Ya. Kenapa kita ya jangan terjatuh kepada kesyirikan? Ya. Karena apa? Syirik ini adalah dosa yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik, mempersekutukannya. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendakinya. Syirik ini adalah dosa yang paling besar
Dan dosa syirik ini ya harus ya orangnya yang sadar, harus orangnya yang bertobat. Ya, nggak bisa diampuni dosa syirik ini. Adapun dosa selain syirik, maka apa? Allah, jika Allah berkehendak, Allah bisa menghapusnya. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita sebagai seorang muslim terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kalau kita lihat ayat-ayat tadi, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan ya untuk Allah. Nah, jadi kita lihat ya, tandingan-tandingan Allah di masa Nabi saat itu adalah para berhala-berhala itu. Ya. Ada yang paling terkenal ada 4, Lata, Uzza, Manat, sama Hubal. Ya. Nah, ini berhala-berhala ini ya. Lata itu ini semua dia ini bukan berasal, bukan produk, bukan buatan orang Mekah itu sendiri sebenarnya. Jadi ajaran menyembah berhala dan seterusnya, buat ini apa, itu sebenarnya bukan ajaran, bukan yang buat itu bukan orang Mekah sendiri, bukan. Ya, bukan kafir Quraisy, bukan. Tapi ini adalah apa sebenarnya, itu adalah ya dari Syria. Ya, jadi kalau Uzza itu dikenal katanya ibunya para dewa. Kalau Lata ibunya para dewa, Al-Uzza itu dewa yang kuat. Ya. Nah, ini banyak nih, Al-Uzza ini adalah berhala yang paling banyak ya disembah ya di masa Nabi. Kemudian ada juga Manat ya, ini apa, dewi keberuntungan. Ya, jadi macam-macam bentuk berhalanya, beda-beda tuh fungsinya, tujuannya. Kemudian ada Hubal. Ya, Hubal ini adalah apa? Dewa yang menurunkan hujan. Dan Hubal inilah yang berhalanya paling banyak di Mekah, di Ka'bah. Jadi dari banyak berhala, meskipun Uzza yang paling banyak di masa Nabi, tapi itu secara keseluruhannya. Tapi untuk di Mekah, ya di Ka'bah, yang paling banyak berhalanya adalah berhala Hubal. Ya, yang tujuannya apa? Ya, menurunkan hujan. Dan Hubal ini awalnya pertama kali dibawa oleh Amr bin Luhai, yang mana dia seorang pedagang. Dia pergi ke Syria, ya. Kemudian apa? Dia melihat ritual-ritual penyembahan itu berhala apa. Ya, akhirnya orang-orang Syria menjelaskan, ini salah satu apa berhala kita nyembah dewa yang menurunkan hujan. Maka ya Amr bin Luhai ini meminta membeli satu. Kemudian dibawalah ya ke Mekah. Ya, dikasih tahu ini tujuannya begini. Dan kebetulan kita tahu Mekah kondisinya gersang. Ya, dan seterusnya. Maka apa? Ya, orang-orang tertarik. Wah, kita perlu hujan nih, apa kita kasih banyak di berhala Hubal dan seterusnya. Dan inilah apa? Berhala yang paling banyak ya di Mekah, di Ka'bah. Makanya kalau kita lihat ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat 22 ini ngatakan ya tadi ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a wa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah kasih tahu ya, Allah nekankan di sini ya, Allah ciptakan langit ya, Allah ciptakan bumi, ciptakan langit, Allah yang nurunkan hujan. Kenapa? Ya, ayat di sini menunjukkan nurunkan hujan karena Allah ingin kasih tahu orang-orang ya kafir Quraisy, yang nurunkan hujan itu bukan Hubal. Ya, tapi apa? Adalah saya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an, selain jasa ya penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia. Ya. Maka apa? Yang kedua paling banyak adalah tentang apa? Ya tadi ini, menurunkan hujan. Ya, untuk tadi itu Allah kasih ingat, ini bukan Hubal yang nurunkan hujan kepada kalian, bukan, tapi kata Allah adalah aku. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak sekali tadi ya ayat-ayat tentang ya Allah menurunkan hujan. Ya tadi. Kemudian kita kembali ya. Mereka ini ya, berhala-berhala ini Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini tujuannya adalah apa? Ya, para penduduk kafir Quraisy ingin mengambil manfaat ya supaya apa? Supaya jadi kuat, supaya jadi hebat. Pakai Manat supaya minta keberuntungan, ya. Hubal supaya apa? Turun hujan, ya. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat
Di ayatnya, di penghujung ayat dikatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kamu jangan jadikan tandingan-tandingan untuk Allah, sekutu-sekutu untuk Allah. Dalam akhir ayat ini dikatakan di situ wa antum ta'lamun, padahal kalian itu sebenarnya sudah mengetahui, ya. Nah, jadi sebenarnya, ya, orang kafir Quraisy itu, ya, dia itu sudah tahu yang ciptakan mereka itu Allah. Dia itu sudah tahu, ya, bahwasanya, ya, dia menyekutukan Allah, dia berbuat kesyirikan dan seterusnya. Dia sudah tahu. Dia menyembah berhala-berhala tadi itu karena apa? Dia merasa butuhnya Tuhan yang lokal, ya. Jadi mau hujan kita butuh Tuhan hujan nih, ya. Kita mau keberuntungan kita butuh Tuhan keberuntungan. Padahal kita punya Allah, Tuhan yang umum, yang mencakupi segala hal. Cuma mereka berpikir tadi itu, ya, wah kita butuh nih itu untuk yang hujan satu. Jadi Tuhan lokal kalau bahasa kita, ya. Nah, itu sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu dia tahu. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan surah Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya, jika kalian bertanya kepada mereka itu, ya, kepada orang kafir Quraisy, di sini dikatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka apa dia mengatakan Allah. Jadi mereka itu tahu, ya, aslinya itu seperti itu. Ya, tapi apa? Karena mereka sendiri yang memiliki kesyirikan, karena merasa membutuhkan Tuhan-Tuhan lokal itu untuk kepentingannya, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan juga, ya, penjelasannya dalam surah Taubah ayat 30 dikatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah, ya, orang Yahudi mengatakan, ya, Uzair itu putra Allah, ya. Waqalatin nasara al-masih ibnullah, ya. Kemudian orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu apa? Putra Allah, ya. Kita katakan Nabi Isa, dia mengatakan, ya, Isa Al-Masih itu, ya, putra Allah. Kemudian dikatakan di sini lanjutan ayatnya zalika qauluhum bi afwahihim, ya, katanya apa? Ya, itu adalah klaim-klaim ucapan dari mulutnya orang Nasrani dan orang, ya, Yahudi, ya. Kemudian apa di sini dikatakan, ya, hiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, ya, qatalahumullah anna yufakun, ya. Mereka itu meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Jadi orang-orang kafir Quraisy, ya, ini dia apa? Dia ngikutin tuh, ya, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang, ya, Nasrani dan orang-orang, ya, Yahudi. Sebenarnya dia tahu itu adalah sebuah kesalahan, ya, itu adalah sebuah keburukan, penyembahan itu dia tahu itu adalah salah. Makanya apa? Ya, Allah melaknat mereka, ya. Bagaimana mereka kok bisa sudah tahu tapi apa? Masih berpaling. Nah, ini gambarannya. Jadi sebenarnya mereka itu orang kafir Quraisy itu mereka tahu, makanya dikatakan wa antum, ya, ta'lamun, ya. Nah, kemudian yang terakhir pembahasan kita, ya, adalah tentang syirik bentuk baru di zaman sekarang. Di zaman sekarang, ya, kita bisa katakan, ya, tidak ada lagi mungkin, ya, bukan tidak ada, mungkin sangat jarang sekali kita temukan berhala, Uzza, Lata, Manat, Hubal dan, ya, sejenisnya. Ini sangat, ya, jarang sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu, ya. Apa kamu pernah melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan inilah kebanyakan kita manusia terkadang terjatuh ke dalam hal yang seperti ini, ya. Mungkin, ya, tidak ada lagi, ya, berhala-berhala yang menjadi Tuhan, tapi apa yang ada adalah apa? Hawa nafsu yang menjadi Tuhan. Yang mana apa? Adallahullah, ya, ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisyawah, ya. Yang mana apa? Ya, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, kemudian apa? Ya, Allah akan menyesatkan orang-orang yang seperti itu tanpa sepengetahuannya. Pendengarannya dikunci, kemudian hatinya juga ditutup, ya. Contoh, ya, orang yang menjadikan, ya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya adalah apa? Dalam perkara-perkara seperti ini contohnya dijelaskan adalah dalam perkara iptek, sains, teknologi, ya. Kita lihat di zaman sekarang ini saking canggihnya ilmu pengetahuan, saking canggihnya teknologi, ya, kadang apa malah menjadikan apa?
seseorang itu tidak percaya dengan ajaran-ajaran agama. Ya, bagaimana ceritanya? Ya, kayak gitu ya. Kalau kita pikir-pikir berdasarkan ilmu sains, kok bisa laki-laki sama perempuan itu warisannya kok beda? Kayak gitu, laki-laki dapat 2 kali lebih banyak, 2 kali lipat anak laki-laki daripada anak perempuan. Padahal sama-sama manusia, gitu kan? Sama-sama anak dari orang tuanya sama, kenapa dikasih? Karena dia pikir pakai apa? Ya hitungannya manusia ini apa seterusnya. Pakai pengetahuan. Kemudian lagi teknologi dan seterusnya. Ya. Apalagi zaman sekarang ya, sekarang pengaturan genetika. Ya sekarang sudah mulai sekarang sudah mulai teknologi sekarang ini yang terbaru untuk genetika itu adalah dari tetesan darah. Ya, darah hewan ini masih bentuknya hewan, manusia belum bisa. Ya. Nanti bisa menjadi daging yang diinginkan. Jadi awalnya dari darah saja, contohnya darah sapi ini, kemudian darahnya itu diambil, digenetikkan, diatur sebagaimana rupa, kemudian tumbuhlah daging. Ya, kemudian dagingnya itu bisa dimakan. Ya zaman sekarang itu kayak gitu. Ya. Itu kalau orang yang sudah dia tergila-gila dengan teknologi, sains dan teknologi, itu sudah mungkin mohon maaf ya semakin jauh dari agama. Dijadikan wah ini nih ya, kita tidak butuh ya Tuhan lagi di masa sekarang ini. Karena apa-apa semuanya teknologi. Seperti itu. Nah, ini kadang banyak orang yang terjebak seperti itu. Ada juga orang yang menjadikan ya hawa nafsunya berupa kekayaan, ya. Itu sebagai Tuhannya, ya. Mafi fulus ente manfus, kayak gitu ya. Nggak ada uang kamu manfus. Uang dipikir bisa mengatur segalanya, bisa membeli segalanya. Wah, sudah kayak Allah nih. Ya kan? Kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kadang ada orang-orang yang seperti itu. Ya, dengan mentang-mentang dia punya uang, wah gampang aja tuh hal kayak gini, gampang aja hal kayak gini, semua urusan beres gara-gara uang. Wah, kayak Allah aja ya, kun fayakun. Nah, ini ada banyak orang yang terjebak seperti itu. Nah, maka ini juga sama. Ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, dan kita harus menghindari hal yang seperti ini. Bentuk lain juga lagi jimat. Ya, mungkin tidak dalam bentuk berhala, tapi dalam bentuk jimat. Kita yakini nih, wah ini cincin. Ya ini cincin keberuntungan nih, kalau nggak ada ini saya celaka, ini seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Apa bedanya lantas dengan berhala-berhala tadi itu? Ya, yang minta keberuntungan, minta ini dan seterusnya. Wah, ini seret rezeki nih kalau saya enggak pakai kalung yang ini nih. Ya, nauzubillah min dzalik. Apa bedanya? Ya, dengan berhala-berhala tadi yang mempunyai fungsi-fungsi lokal. Ya. Tuhan lokal kalau bahasa kita ya. Paling kita punya Allah yang yang bisa memenuhi segala ya permintaan kita, kemauan kita. Kemudian apalagi bentuk-bentuk syirik zaman baru, sesajian-sesajian. Ya, tempat keramat. Ya. Oh, di tempat ini nih, ya pohon keramat enggak boleh ditebang. Kalau ditebang nanti ini begini. Ya, apa di sini? Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, syirik zaman baru ini ya, ini semua ya adalah karena manusia itu memperturutkan hawa nafsunya. Dan semoga kita ya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari ya syirik-syirik di zaman ya sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali mendalami ayat-ayatnya, kemudian mengamalkan ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.